Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan yang baik hari ini kembali kita dipertemukan olehnya Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, di dalam takwa, di dalam thalabul ilmi, mempelajari ilmu yang agung, sifat-sifat yang kita harus miliki supaya kita jadi orang yang sukses, orang yang berhasil mengentaskan manusia dari kegelapan kebodohan, dari kegelapan kemaksiatan, bisa mengantarkan mereka kepada cahaya ilmu, kepada cahaya ketaatan, sehingga menjadi orang-orang yang memperbaiki diri mereka, kembali kepada fitrahnya di dalam keimanan kepada Allah dan mengesahkannya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki sifat dai yang ketujuh yang hendaknya dimiliki supaya semakin menambah dia sukses, ya, bisa menghantarkan manusia, masyarakat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh, ayyakuna adai ala janibin kabirin minad dini wal akhlaqi liyakuna qudwatan sholihatan fil ilmi wal amal. Hendaklah dai itu hendaklah ala janibin kabir, dia punya janib, ya, punya aspek, ikut serta yang kabir, yang cukup besar. Jadi punya aspek yang sangat besar, punya partisipasi yang besar dalam mewujudkan di dalam dirinya ada ad-din dan ada akhlak, yaitu ikhwah. Yang pentingnya dia punya ad-din, ini punya akhlak, supaya dia itu dalam berdakwah, yang tentunya dia menyampaikan petunjuk, menyampaikan arahan kepada masyarakat, nah gitu, agar masyarakatnya itu mudah menerima. Karena apa? Karena dia dengan mempunyai ad-din dan akhlak juga, dia akan menjadi qudwah, menjadi contoh, menjadi suri tauladan, sehingga masyarakat itu tidak hanya mendengar ucapannya, tidak hanya mendengar arahannya, tapi sekaligus mendapatkan contoh, mencontoh dirinya, mencontoh sang dai dalam kebaikan, karena dia memang menyampaikannya dan mencontohinya, diwujudkan dalam dirinya ada aspek yang besar dalam ad-din dan al-akhlak. Sehingga dia menjadi qudwatan sholihatan fil ilmi wal amal, dalam dia menjadi contoh yang baik di dalam ilmu, dalam mengilmui kebenaran dan di dalam mengamalkannya. Ini pentingnya kita sebagai dai, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, harus punya aspek dalam diri kita ini, ad-din wal akhlak. Apa ad-din? Ya, ad-din kita mempunyai al-istislamu lillahi bitauhid
wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita harus punya din, yaitu kita orang yang al-istislamu lillahi bitauhid. Kita orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara benar-benar kita orang yang mengesahkan Allah. Kita orang yang memberikan peribadahan dengan semua macamnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari macam kesyirikan. Juga kita al-inqiyadu lahu bita'ah. Kita jadi orang yang mau tunduk patuh. Kita mau dipimpin oleh Al-Quran dan hadis, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu ad-din. Kita mau al-inqiyadu lahu bita'ah. Kita mau tunduk patuh, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, ad-din, kita harus al-bara'atu minasyirki wa ahli. Kita jadi orang yang berlepas diri dari semua macam kesyirikan dan juga dari pelakunya. Itu kita punya din. Nah, itu kita harus wujudkan dalam diri ini sehingga nanti masyarakat, ya kan, jamaah itu jelas dalam melihat kita. Nah, karena melihatnya jelas, maka mereka akan mudah mendapatkan petunjuk. Nah, itu kita harus punya din. Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Demikian juga kita harus punya al-akhlak. Kita harus punya akhlak, ya. Kita harus punya akhlak, bermakna kita harus jadi orang yang badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh. Nah, kita jadi orang harus badlun nada. Kita ini jadi orang kepada orang lain itu punya akhlak, bermakna kita badlun nada. Kita orang yang mencurahkan kebaikan, gitu. Kita mencurahkan kebaikan. Kita kepada sesama itu gemar untuk menolong, ya kan, gemar untuk kita itu ya membantu, ya. Lah apa yang ma'ruf, yang apa yang dianggap baik oleh manusia dan kita bisa, nah gitu. Kita harus suka mencurahkan, ya. Suka gampang memberikan, gampang membantu. Juga kaful adza, kita jadi orang harus bisa kaful adza, bisa menahan diri dari mengganggu sesama kita, bisa menahan diri mengganggu orang lain. Ya, gitu. Jadi jangan gampang mengganggu mereka, jangan kebalikannya, jangan malahan badlul adza, gampang mengganggu, sulit memberi bantuan, jangan. Ya, kita itu namanya nggak punya akhlak. Dengan punya akhlak itu kalau kaful adza, badlun nada, dan yang ketiga talaqatul wajhi. Kita hendaknya kepada masyarakat, kepada mereka bila berjumpa itu kita talaqatul wajh. Kita bisa menemui mereka dengan wajah yang ceria. Ya, wajah yang berseri. Ya, walaupun kita ngerti namanya mereka masih awam, namanya mereka ya masih membutuhkan namanya perhatian, ya masih jauh dari ilmu, tentu mereka kadang bahkan mungkin sering berbuat salah atau masih ada tingkah laku yang belum seyogianya. Namun demikian itu jangan kita sorot, kita masukkan hati, lalu wajah kita itu masam kepada mereka, jangan. Tapi kita harus punya prinsip, kita itu mau mengambil hatinya. Kita itu mau mendakwainya, kita mau mengajarinya kebaikan. Nah, kita harus mengambil hatinya bagaimana dia itu ngerti bahwa kita yang membawa ilmu ini bisa menahan emosi, gitu. Bisa betul-betul jadi qudwah sholihah, makanya kita ketemu mereka harus talaqatul wajh, ya. Itu apapun mereka berbuat kepada kita mendakwai mereka dengan wajah yang ceria. Nah, gitu. Itu sifat dai begitu, dan kita harus punya akhlak. Itu kita siapkan dalam diri kita. Itu nomor 7 ya. Jadi hendaknya kita punya aspek yang besar dari dalam mengamalkan ad-din wal akhlak liyakuna qudwatan sholihatan fil ilmi wal amal. Hal ini diwujudkan, diterangkan cara mewujudkannya supaya kita punya orang yang
orang yang punya ad-din wal akhlak artinya fayaqumu bima ya'muru bihi min ta'atin aw fadilatin. Kita hendaknya menegakkan, melaksanakan apa yang kita perintahkan kepada mereka, apa yang kita dakwakan kepada mereka, berupa ketaatan, berupa kemuliaan. Nah, kita kan tentunya mendakwai mereka itu untuk mengajak kepada ketaatan, kepada kemuliaan. Oleh karenanya kita sendiri harus mengamalkannya. Sebagai dai mengamalkan ketaatan, keutamaan yang diperintahkan. Wa yabta'idu amma yanha anhu min maksiatin aw radilatin. Dan dia sebagai dai hendaknya menjauhi kemaksiatan, menjauhi kerendahan yang dia larang, yang dia sampaikan larangannya kepada masyarakat, maka dia sendiri harus menjauhinya. Falaisa minad dini ay ya'muru bi syai'in wa la ya'tihi. Tentunya tidaklah dinamakan seseorang itu punya ad-din, punya agama, bila dia itu memerintahkan kepada ketaatan, kepada kemuliaan, namun dia sendiri tidak mengerjakannya. Wa ayyanha an syai'in summa yaqa'u fih. Dan juga bukan minad-din bila orang itu dia melarang kemaksiatan, melarang sifat rendah, namun dia sendiri yaqa'u fih, dia sendiri terjerumus di dalamnya. Hal yang demikian sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya, lima taqulun. Sini bacanya lima ya, bukan lam. Sini lima. Ini ma-nya ma istifham. Ma istifham dibuang alifnya, bukan ma, tapi ma pendek. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. 5. Jadi mengapakah kamu mengatakan, mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan keutamaan, tapi kamu tidak mengerjakannya. Kabura maqtan indallahi. Ini maqtan nasab ya, tamyiz muhawwal anil fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya antaqulu, masdar muawwal, qaulukum. Kalau dibikin masdar sharih, kabura maqtu qaulikum indallahi ma la taf'alun. Jadi sangat besar kebencian perkataanmu apa yang tidak kau kerjakan di sisi Allah. Jadi di sisi Allah kebenciannya sangat besar kalau kau mengatakan, mendakwahkan ketaatan, mendakwahkan kemuliaan, tapi kamu tidak mengerjakannya. Nah ini nas ya dari firman-Nya Allah SWT. Jadi kita harus senang sebagai dai itu harus mau jadi orang yang punya ad-dini wal akhlak. Ya. Jadi kita mau dipaksa jadi orang yang baik. Ya. Kita mau dipaksa jadi orang yang punya ad-din wal akhlak. Kita mau dipaksa jadi orang yang mau al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitaati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita jadi orang yang mau badlun nada, kaful adza wa talaqatul wajh. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Demikian dalam Al-Qur'an ya, yang memaksa kita hendaknya kita punya ad-dini wal akhlak. Demikian juga kita baca dari hadis ya, semoga ini hadis juga mendorong kita mau terarah, kita mau terbimbing, kita mau betul-betul ya mengamalkan kebaikan, ketaatan yang kita dakwahkan. Kita betul-betul mau meninggalkan kemaksiatan dan kerendahan yang kita sampaikan larangannya kepada masyarakat ya. Dalam hadis wa fis sahihaini wa ghairihima an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma
annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnari fatandaliku aktabuhu yakni am'aahu finnari fayaduru kama yaduru al-himaru birahahu fayajtami'u ahlun nari alaih fayaqulun ay fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkari qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Didatangkan pada hari kiamat orang. Seseorang didatangkan pada hari kiamat, dihadirkan bukan dijamu, ya, bukan dikasih STMJ, tetapi didatangkan dia fayul qafinar, dia langsung dilemparkan ke dalam neraka. Dan di dalam neraka itu tandaliku aktabuhu isi perutnya. Ususnya tandaliku keluar dan terburai. Fayaduru sehingga dia di dalamnya berputar-putar seperti khimar, seperti keledai berputar-putar birohahu menarik mesin gilingnya. Tambah lagi di neraka itu udah dia demikian sengsaranya. Dia datang bukan dijamu, dia datang dilempar ke dalam neraka, ususnya keluar, isi perutnya keluar, dia hanya bisa berputar-putar, nggak bisa mengelak, nggak bisa menyelapaskan dirinya. Justru malahan ahli neraka, penduduk neraka, lalu mereka mengelilinginya, berkumpul mengelilingnya dan ya menanyainya. Mereka berkata, ai fulan, hei fulan, wahai fulan, masya'nuk, apa yang terjadi pada dirimu ini? Apa ini peristiwa yang menimpa kamu? Kok kamu seperti ini? Bukankah kamu dulu di dunia memerintahkan kami kebaikan, melarang kami kemungkaran? Ya, dia menjawab, iya, aku dulu di dunia memerintahkan kalian berbuat ma'ruf, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Aku dulu memang melarang kalian dari perbuatan mungkar, aku justru mengerjakannya. Ya, ini hadis yang mencambuk kita sehingga kita mau jadi orang yang dipaksa baik, jadi orang yang mau mengikuti ad-din wal akhlak, mau merealisasikan din dan akhlak dalam diri kita. Walaupun memang itu dakwah ujiannya besar. Memang dakwah bisa untuk dunia. Apa saja kita bisa dengan dakwah ini. Tapi jangan itu kita kerjakan, jangan itu kita wujudkan. Ya, jangan itu kita lantas mengutamakannya hingga meninggalkan din. Ya, kan kita meninggalkan din, tidak mengerjakan ketaatan yang kita perintahkan, kita menerjang larangan yang kita sampaikan kepada dalam dakwah kita. Yang ketiga, selain Al-Quran, selain hadis, yang ketiga beliau jelaskan di sini khotifillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang itu kalau berdakwah nggak punya din, nggak punya akhlak, selain itu jadi menyelisih Al-Quran, surah As-Saff, menyelisih hadis, juga menyelisih akal. Itu juga tidak sejalan dengan akal manusia. Jadi akal manusia, orang awam pun paham, itu dai tidak baik. Itu dai nggak baik kalau dia memerintahkan, tapi dia memerintah kebaikan, dia sendiri nggak mengerjakan. Nah, itu orang awam pun dia paham, karena itu memang akal pun nggak mau seperti itu. Ya, kita baca penjelasannya khotifillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Wa kama anna mukhalafatahu lima amara bih wa wuqu'ahu fima naha anhu mukhalifatun lid-dini fahiya mukhalifatun lil aqli aidon.
sebagaimana dia menyelisih apa yang dia perintahkan. Dia tidak mengerjakan ketaatan yang dia perintahkan, dan dia jatuh terjerumus di dalam apa yang dia larang dari kemaksiatan dan kerendahan, itu adalah menyelisih din, ya, itu laisa minadin. Menyelisih apa yang dia perintahkan, jatuh dalam apa yang dia larang, itu menyelisih din, sekaligus juga dia adalah menyelisih akal. Itu tidak sejalan dengan akal. Akal gampang paham, orang awam pun akalnya paham, orang seperti itu nggak punya din. Itu nggak pas dengan akal, secara akal pun nggak masuk seperti itu. Hal yang demikian maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi mengapakah kamu memerintahkan manusia, kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu sendiri melupakan kewajibanmu sendiri. Kata Allah, afala taqilun, maka yang seperti itu adalah menandakan kamu tidak berakal. Dia menandakan memerintahkan manusia kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, melupakan kewajiban diri sendiri, itu namanya menyelisih akal. Maka seperti ini Allah katakan afala taqilun, apakah kau nggak berakal, di mana akalmu itu menyelisih akal yang sehat. Beliau jelaskan, ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kalau orang itu menyuruh orang lain dalam kebaikan namun nggak mengerjakannya, itu namanya menyelisih akal, ya. Beliau jelaskan begini di halaman yang berikutnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa dzalika, ini isyam isyarah. Kemudian isyarahnya ke sini, kepada afala taqilun. Dinamakan tidak berakal bila orang itu memerintahkan kebaikan namun tidak melakukannya. Mengapa demikian? Orang yang memerintahkan kebaikan namun dia melupakan mengamalkannya, dinamakan tidak berakal. Wa dzalika, yang demikian itu keterangannya begini, yaitu anna da'watahu ila sayyi imma an takuna an iktina'in bifaidatihi wa maslahatihi. Bahwasanya seruan dia mendakwai manusia, mengajak mereka kepada syai', misalnya kepada tauhid, kepada la ilaha illallah, kepada la ilaha illallah gitu, maka dakwah yang dia kerjakan mendakwai manusia, hai manusia, qulu la ilallah, katakan la ilaha illallah tuflihu, kau beruntung. Nah, dia menyampaikan seperti ini. Yang pertama, dia boleh jadi karena iktina bi faidatihi wa maslahi. Dia memang puas, dia bangga dengan faedahnya la ilaha illallah. Dia puas dengan faedahnya dan maslahatnya la ilaha illallah. Nah, dia menyampaikan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, dan dia puas dengan faedahnya. Loh, kok dia mukhalafatuhu, dia menyelisihinya, fa mukhalafatuhu hina idin imma wuku'un fi dararin in kana mimma yanha anhu au tafwitun li maslahatin in kana mimma ya'muru bihi. Maka ketika dia menyelisih la ilaha illallah yang dia kerjakan, yang dia perintahkan, maka dia penyelisihannya itu berupa terjerumus dalam doror, terjerumus dalam kesyirikan. Berarti kok kenapa dia malahan berbuat syirik, kok dia malahan berdoa kepada selain Allah, kok dia malahan istighosah kepada selain Allah, kok dia malahan isti'anah kepada selain Allah, kok dia malah menyembelih berkorban untuk selain Allah. Ini namanya dia wukun fi doror. Nah, doror itu namanya. Di orang kalau beribadah kepada selain itu namanya doror. Itu namanya madorot. Karena tujuan manusia diciptakan untuk menyembah Allah, kok dia malahan jatuh di dalam peribadahan kepada selain Allah. Ini namanya wukun fi doror, karena dia telah terjatuh di dalam apa yang dia larang. Dia telah melarang manusia berbuat syirik. Dia telah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, kok dia masih berbuat syirik. Atau dia
ketika dia menyelisih apa yang dia dakwahkan, dia telah jatuh di dalam tafwitun li maslahatin. Dia telah luput, ya, telah menghilangkan maslahat. Ketika dia itu menyelisih apa yang dia perintahkan, ketika memerintahkan la ilaha illallah. Karena jelas la ilaha illallah itu adalah maslahat. La ilaha illallah adalah kunci surga. Kok dia menyelisihinya? Nah, dia namanya menghilangkan maslahat. Nah, gitu. Nah, itu baik wuku'un fi doror, itu baik tafwidun li maslahah, kilahuma khilaful akli. Keduanya itu tidak sejalan dengan akal. Mengapa? Iya, li'anal aqila la yufawwitu ala nafsihi al-masalih. Karena namanya orang yang berakal itu tidak akan menghilangkan kemaslahatan untuk dirinya. Lah kok dia malahan menghilangkan kemaslahatan untuk dirinya. Dia mendakwahkan la ilaha illallah tuflihu, akan menjadi pintu surga, kok dia malah tidak mengerjakan la ilaha illallah. Wala yuqi'uha fil mador. Juga namanya orang yang berakal tidak akan menjatuhkan dirinya, menjerumuskan dirinya di dalam kemadorotan. Nah, kok dia malahan menjerumuskan di dalam kemadorotan. Dia telah wuku'un fil doror. Dia malah berbuat kesyirikan. Nah, gitu. Ini kalau dia tadi ketika dakwahnya ila tauhid, ila la ilaha illallah, itu adalah dia sebetulnya orang yang iktina, orang yang puas, orang yang bangga betapa besar faedah dan maslahatnya la ilaha illallah. Wa imma an takuna da'watuhu ilaihi la an iktina'in bi faidati wa maslahati wa hadza a'dham. Atau dia tadi ketika berdakwah menyeru manusia untuk mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, dia itu sebenarnya tidak mengamalkannya itu karena apa? Karena memang dia itu hanya menyampaikan. Dia hanya menyampaikan, dia menyampaikan punya tujuan dunia. Nah, begitu. Nah, dia menyampaikannya itu memang dia sebetulnya tidak puas, dia memang tidak senang dengan faedah la ilaha illallah. Dia tidak suka dengan maslahat yang diadakan oleh Allah bagi orang yang bersaksi la ilaha illallah. Dia memang nggak puas dengan la ilaha illallah itu. Dia nggak yakin ada faedahnya, ada maslahatnya. Kok dia menyampaikan? Nah, itu memang ya, makanya dia nggak mengamalkan. Wong dia memang nggak puas. Nah, kalau dia menyampaikan sementara nggak yakin dengan faedahnya, nggak yakin maslahatnya, ini namanya hada a'dham. Ini lebih besar lagi kesalahannya. Iya, kenapa? Li'annahu at'aba nafsah fi ma la yarahu mufidan. Dia namanya melelahkan diri sendiri mengerjakan dakwah di dalam perkara yang dia sendiri nggak yakin akan faedahnya, nggak yakin akan maslahatnya, makanya dia nggak mengerjakannya. Dia sendiri nggak yakin akan faedahnya. Nah, dia namanya talabasa bisaubin laisa huwa min ahli. Jadi dia namanya berpakaian dengan pakaian yang itu bukan pakaiannya, dia bukan pemiliknya. Dia berpakaian bukan dengan pakaian dia sendiri namanya. Nah, begitu dengan demikian berarti dia makanya nggak mengamalkan. Mengapa? Karena dia memang berarti kalau seperti itu. Dia namanya kaidaka nakoda ariaan. Dia namanya dakwahnya itu mendakwahkan la ilaha illallah itu dia nggak puas, nggak bangga dengan faedahnya, nggak meyakini faedahnya. Dia berarti namanya dakwahnya itu hanya riaan. Dia hanya mencari pujian manusia, makanya dia nggak mengamalkannya. Dia dakwahnya niatannya riaan. Nah, kalau dia riaan juga dia orang yang sengsara. Hada a'dham. Kenapa? Karena dia namanya faqad gharra nafsahu wa khada'aha. Dia namanya memperdaya diri sendiri. Dia namanya menipu dirinya sendiri. Itu namanya menipu. Walaupun dia nampaknya hebat, dia menutupi riaknya, dia menampakkan keikhlasannya, tetap amrohu sayat mahilu. Visi misinya pasti akan lenyap. Visi misinya akan hancur. Ya, dia punya visi misi apa? Dia mau mencari sanjungan manusia melalui dakwah, itu akan hancur. Kenapa? Karena haluhu satan kasifu.
fakta sesungguhnya yang ada pada diri seperti itu akan terbongkar, akan terbongkar. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa ammaz zabadu fayadhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Al-Baqarah. Apa itu surat ikhwatifillah, surat apa namanya, Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd itu Ar-Ra'd ayat 17. Wa amma zabadu, adapun buih itu fayadhabu jufaan. Dia akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Dan adapun yang berguna, bermanfaat bagi manusia banyak, maka dia akan bisa tetap di muka bumi. Kadzalika yadribullahul amsal, demikianlah Allah Ta'ala membuat perumpamaan-perumpamaan ini bagi manusia agar gampang difahami. Jadi dia pasti akan hilang perkaranya. Karena yang seperti itu ya, dia berdakwah, mengajak kepada la ilaha illallah, namun dia sendiri ternyata tidak meyakini itu berguna. Maka dia nggak mengamalkannya. Dia berdakwah ternyata hanya mencari pujian. Itu akan visi misinya akan hancur, akan hilang, dia akan gagal terpuji. Bahkan kondisinya seperti itu akan terbongkar. Sebagaimana qala syair, saubur riyai yashufu amma tahtah, fa idza iktasaita bihi fa innaka arin. Pakaian ria itu tetap kelihatan, tetap membuka kelihatan apa yang di bawahnya. Maka bila engkau berpakaian dengan pakaian ria, maka sesungguhnya hakikatnya kamu masih telanjang, masih nampak kelihatan. Nah gitu. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya, ini yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, kita ingatkan di sini ikhwah, kita dalam berdakwah ya, kita harus punya ad-dinu wal akhlak ya. Harus kita punya apa? Ad-dinu wal akhlak. Nah, di sini beliau terangkan berbagai keterangan yang kiranya memaksa kita ya, mau jadi orang yang mengamalkannya, punya ad-din, punya akhlak. Nah, supaya ini dakwah, pertama supaya dia jadi qudwah sholihah, sehingga masyarakat yang mendengar dakwah kita dan melihat kita itu gampang memahami apa yang kita dakwahkan, sehingga mereka gampang mendapatkan petunjuk. Lalu beliau tambahkan 3 keterangan lagi dari Al-Qur'an ya, yang itu mengancam manusia kalau sampai dia tidak mengerjakan apa yang dia sampaikan. Dari hadis, demikian nasibnya orang seperti itu. Dan yang ketiga itu pun menyelisih akal, dan ini beliau terangkan panjang lebar, sisi-sisinya dinamakan menyelisih akal. Demikian, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orang yang punya ad-dinu wal akhlak. Maka kita berdoa sebagaimana doa Nabi kita dalam Sahih Muslim agar memperbaiki agama kita. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.